Halo, selamat berjumpa kembali kepada seluruh siswa-siswiku SMA Negeri 1 Teberaja dalam proses pembelajaran daring atau jarak jauh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Bersama saya ya. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan bahas pelajaran sebelumnya, yaitu peristiwa sekitar proklamasi. Kita kemarin sudah bahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Kalian sudah tahu semua bahwa peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang terjadi tanggal 16 Agustus 1945 ya. Itu peristiwa penculikan golongan tua oleh golongan muda, itu untuk membicarakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Harus kita jelaskan ya. Juga kita sudah bahas yaitu tentang perumusan naskah proklamasi. Kemarin sudah tahu bahwa perumusan naskah proklamasi itu dilaksanakan di rumah Laksamana Maida. Kemudian juga kita sudah bicara tentang proklamasi kemerdekaan ya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 dibaca di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepatnya depan rumah Soekarno ya. Kemudian juga kita sudah bahas pembentukan pemerintahan dan NKRI itu terbentuk melalui hasil sidang PPK yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Baik. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah untuk menganalisis peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator. Kemudian yang kedua, menganalisis peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh lainnya sekitar proklamasi. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kalau kalian amati, ini adalah bapak proklamator yaitu Soekarno damping oleh Muhammad Hatta, sementara bersama-sama tokoh-tokoh yang berperan dalam pembacaan teks proklamasi. Di sana juga ada Said Melik yang bertugas sebagai pengetik teks proklamasi, itu banyak ya. Inilah tokoh-tokoh yang akan kita bahas dalam materi pembelajaran kita hari ini. Juga melalui gambar ini juga kamu bisa merefleksikan bagaimana perjuangan para tokoh-tokoh dalam mempersiapkan proklamasi pada masa itu. Dengan perjuangan mereka, kalian juga bisa mengambil hikmat dan hal-hal yang bisa kalian bangkitkan dari dalam diri kalian untuk tetap semangat dalam mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia, negara kita yang tercinta ya. Baik, kita akan bahas juga sebelumnya. Saya di sini akan menjanjikan beberapa gambar. Coba perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini adalah tokoh-tokoh pejuang proklamasi pada masa itu. Di sini ada Bung Karno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, ada juga Fatmawati dan lain sebagainya. Nanti di sini kita akan bahas bagaimana biografi dan perjuangan-perjuangan mereka dalam mengisi kemerdekaan atau proklamasi pada masa itu ya. Nah, sebelumnya kita akan baca pengantar materi kita hari ini. Ini ya, berbicara proklamasi akan senantiasa bicara banyak tokoh yang tampil dan berperan, baik itu berperan jauh sebelum atau berperan penting pada masa sekitar proklamasi. Bicara soal tokoh merupakan tema yang penting, apalagi sekarang ini sering terdengar krisis keteladanan. Oleh karena itu, belajar biografi tokoh sangat menjadi penting. Dengan belajar biografi para tokoh itu, para siswa atau kalian akan mendapat pelajaran dan suri tauladan ya, bahkan menjadi inspirasi. Pada pertemuan ini akan mengkaji tentang peran tokoh lain yang memiliki peran dalam peristiwa proklamasi.
Diharapkan siswa dapat mengambil banyak pelajaran dari para tokoh tersebut. Jadi nanti setelah belajar ini, tentu bisa mengambil hal-hal positif, hal-hal perjuangan yang dari tokoh-tokoh tersebut. Jadi bisa kamu jadikan sebagai inspirasi bagi kamu untuk mempertahankan ataupun mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan. Banyak tokoh penting yang berperan sebagai peristiwa sekitar proklamasi pada masa itu, ya. Beberapa tokoh penting itu antara lain sebagai berikut. Tadi saya juga sudah menyajikan gambarnya, ya. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno yang merupakan bapak proklamator. Nah, jadi ini tadi sudah juga kita singgung bicara masalah pembacaan teks proklamasi itu langsung dilakukan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya Jalan Pengawasan Timur nomor 56 didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta. Ahmad Subarjo ini adalah seorang tokoh pada masa penyusunan teks proklamasi. Nah, jadi kalau bicara Ahmad Subarjo ini, dia adalah salah seorang tokoh yang pada saat itu penengah, ya, ketika terjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Kemudian Soekarno juga itu merupakan tokoh, ya, muda yang ikut berperan pada waktu itu dalam mengisi yang namanya ataupun menyusun proklamasi kemerdekaan, ya. Syed Malik ini seorang yang mengetik teks proklamasi, ya. Oke. Dan dia ini seorang wartawan pada masa itu, ya, yang berperan untuk menyebarkan berita proklamasi. Ini Tingkat juga berperan dalam mengisi kemerdekaan itu pengibar bendera merah putih, yang salah seorang pengibar bendera merah putih. Kemudian Sultan Syahrir juga salah satu pejuang. Suwiryo ini salah satu wali kota Jakarta pada masa itu, ya, seorang wali kota yang berperan juga dalam mengisi yang namanya kemerdekaan. Nah, jadi semua materi pembelajaran kita pada saat ini itu bisa kalian lihat dari sumber, yaitu buku Sejarah Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, edisi revisi Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ber-17 halaman 124 sampai 133. Itu adalah buku pegangan kalian. Jadi nanti supaya lebih memahami, kalian bisa baca di situ lengkap bagaimana perjuangan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, ya, tokoh-tokoh yang digambar materi sebelumnya, ya, sudah saya sampaikan tadi. Materi pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian saya akan memberikan tugas individu kepada kalian, karena kalau dikasih tugas kelompok nggak memungkinkan, ya, karena kita sekarang belajar jarak jauh, ya. Tugas individu kalian adalah dari banyak tokoh berperan dalam proses persiapan pelaksanaan proklamasi 17 Agustus 1945. Coba kamu pilih salah satu tokoh tersebut, kemudian carilah biografi tokoh itu dari berbagai sumber. Kemudian buat rangkuman perjuangan tokoh tersebut, ya. Bisa kamu cari dari buku-buku ataupun dari internet. Bagaimana bisa mendukung untuk mendapatkan informasi tentang biografi tokoh-tokoh yang ingin kamu buat rangkumannya, ya. Kemudian setelah itu kamu buat juga nilai atau karakter apa yang menurutmu perlu ditiru dari tokoh tersebut. Nah, nanti kamu ceritakan juga, ya, di situ. Oke, kerjakan di kertas folio. Lalu kamu bacakan, kirim videonya ke WA atau IG saya, Instagram saya, ya. Jawaban saya terima paling lama 5 hari setelah proses pembelajaran ini. Jadi tugas kamu di sini pertama itu kamu tuliskan di folio, oke. Kemudian kamu bacakan dan videonya itu dikirim kepada saya supaya saya tahu kamu betul-betul mengerjakan tugas tersebut. Nah, demikianlah materi singkat yang saya sampaikan tentang materi proklamator dan peran tokoh
lainnya dalam mengisi kemerdekaan. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan pesan kepada kalian seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, ya. Jadi kamu sebagai siswa, sebagai pelajar harus bisa memahami bagaimana sejarah bangsa kita ini. Cintailah sejarah bangsa kita ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua yang sudah aktif belajar online dan menyimak saya dari awal sampai akhir ya. Sekian dan terima kasih.